Raden Turnajaya adalah Adipati Madura. Ia tidak menyukai kepemimpinan Sunan Amangkurat I karena Sunan Amangkurat I memihak Belanda. Oleh karena ketidaksukaannya itu, Raden Turnajaya pun melakukan perlawanan yang dimulai dari Madura, terus ke Jawa Timur hingga ke daerah sekitar Jawa Tengah. Karena begitu dahsyatnya serangan pasukan Raden Turnajaya dan sekutunya dari Makassar, akhirnya Keraton Mataram pun berhasil diduduki oleh Raden Turnajaya. Oleh sebab itu, Sunan Amangkurat I bersama putra mahkotanya pun harus melarikan diri dari Keraton Mataram. Kemudian, Raden Turnajaya mengangkut semua harta dan barang pusaka Keraton Mataram ke Kediri yang saat itu sebagai pusat perlawanan Raden Turnajaya. Pelarian Sunan Amangkurat I bersama putranya bertujuan untuk mencari bantuan VOC. Namun, dalam perjalanannya menuju Batavia yang sekarang bernama Jakarta, Sunan Amangkurat I meninggal dunia di Tegal Arum pada tahun 1677. Karena Sunan Amangkurat I meninggal dunia, ia diganti oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat II. Dengan demikian, sejak tahun 1677, Kesultanan Mataram diperintah oleh Sunan Amangkurat II. Di awal kepemimpinannya, Sunan Amangkurat II pun segera mengadakan perjanjian dengan VOC untuk membantu memadamkan pemberontakan Raden Turnajaya. Isi perjanjian itu adalah sebagai berikut. 1. VOC bebas berdagang di Mataram dan bebas dari kewajiban membayar pajak pelabuhan. 2. Karawang dan sebagian daerah Priangan yang berada di bawah kekuasaan Mataram diserahkan kepada VOC. Adapun yang menjadi batas wilayah Mataram dan VOC adalah Sungai Cimanuk. 3. Daerah Semarang dan sekitarnya diserahkan kepada VOC. 4. Semua daerah pantai utara Jawa diserahkan kepada VOC selama Sunan Amangkurat II belum melunasi biaya perang. Atas bantuan VOC, akhirnya Sunan Amangkurat II berhasil memadamkan pemberontakan Turnajaya pada tahun 1680. Setelah itu, ibu kota Mataram pun dipindahkan dari Pleret ke Kartasura. Untung adalah seorang putra bangsawan Bali yang dibawa pegawai VOC ke Batavia. Pada awalnya, Untung dijadikan tentara VOC di Batavia. Dalam peristiwa Cikalong pada tahun 1684, Untung merasa harga dirinya direndahkan. Maka, Untung berbalik melawan VOC. Setelah peristiwa Cikalong tersebut, Untung tidak kembali ke Batavia, melainkan melanjutkan perlawanannya menuju Cirebon. Di Cirebon terjadilah perkelahian antara Suropati melawan Untung. Perkelahian pun dimenangkan oleh Untung, sehingga namanya digabungkan menjadi Untung Suropati. Setelah dari Cirebon, Untung terus melanjutkan perjalanannya menuju Kartasura dan disambut baik oleh Amangkurat II yang telah merasakan beratnya perjanjian yang dibuat dengan VOC. Pada tahun 1686, datanglah utusan VOC di Kartasura di bawah pimpinan Kapten Tek dengan maksud merundingkan soal hutang Amangkurat II dan menangkap Untung. Amangkurat II menghindari pertemuan ini dan terjadilah pertempuran. Kapten Tek bersama anak buahnya berhasil dihancurkan oleh Untung, dan Untung kemudian melanjutkan perjalanannya ke Jawa Timur hingga sampai di Pasuruan. Di Pasuruan inilah Untung Suropati berhasil mendirikan istana dan mengangkat dirinya menjadi adipati
dengan gelar Adipati Arya Wironegoro dengan wilayah seluruh Jawa Timur, antara lain Blambangan, Pasuruan, Probolinggo, Malang, Kediri, dan Bangil. Di Bangil dibangun perbentengan guna untuk menghadapi VOC. Pada tahun 1703, Amangkurat II meninggal dunia, sehingga putra mahkotanya yaitu Sunan Mas naik tahta. Raja baru ini benci terhadap Belanda dan condong terhadap perlawanan Untung. Akibat yang naik tahta adalah Sunan Mas, maka Pangeran Puger, adik Sunan Amangkurat II, cemburu dan ia pergi ke Semarang meminta bantuan VOC agar diakui sebagai Raja Mataram. Sehingga pada tahun 1704 Pangeran Puger dinobatkan menjadi raja dengan gelar Pakubuwono I. Pada tahun 1705 Pakubuwono I dan VOC menyerang Mataram. Sunan Mas melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Untung di Jawa Timur. Oleh pihak kompeni di Batavia, dipersiapkan pasukan secara besar-besaran untuk menyerang Pasuruan. Di bawah pimpinan Herman de Wilde, pasukan kompeni berhasil mendesak perlawanan Untung. Dalam perlawanan di Bangil, Untung Suropati terluka dan akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1706 Untung Suropati pun gugur. Jejak perjuangannya masih diteruskan oleh putra-putranya. Namun, perjuangan putra-putra Untung Suropati berhasil dipatahkan oleh kompeni Belanda. Bahkan pada tahun 1708 Sunan Mas akhirnya menyerah, kemudian dibawa ke Batavia dan diasingkan ke Ceylon.